nanti suami gue selingkuh sama lo. Amit-amit banget. Terus gue pergok di kamar mandi. Mau jadi klarifikasi, tidak tahu yang buat. Itu berita dari mana? Jadi hal itu memang saya sangat prihatin. Sobat Sorot, kiasan benci jadi bucin seperti judul sinetron RCTI agaknya jarang terjadi dalam kehidupan selebriti kita. Yang lebih banyak terjadi justru kebalikannya, dulu bucin, sekarang benci. Seperti yang terjadi pada beauty vlogger nomor 1 se-Indonesia, Tasya Farasya, yang bucin mentok pada Ahmad Assegaf, namun syok berat begitu tahu suaminya mengkhianati kepercayaannya dengan menggelapkan uang perusahaan senilai puluhan miliar. Tapi benarkah selain diduga suka menilep uang, Ahmad juga selingkuh dan diam-diam berpoligami? Benarkah Tasya yang semolek boneka Barbie bukan istri yang didambakan Ahmad Assegaf? Bersama saya Abizar Rahman, kita akan menyoroti romansa bucin dan benci yang menyelubungi rumah tangga Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf dalam Sorot Seputar Orang Terkenal. Pasangan Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf sempat menjadi role model sejumlah pasangan selebriti karena selalu tampil kompak dan mesra di media sosial. Kisah cinta mereka bak dongeng Cinderella karena Tasya yang sudah kasmaran dengan Ahmad sejak kelas 6 SD akhirnya bersanding di pelaminan dengan pria yang ia puja dengan segenap jiwa itu. Pesta pernikahan mereka pada 16 Februari 2018 bahkan sempat viral karena digelar 7 hari 7 malam dan menjadi pernikahan selebriti termewah tahun itu. Setelah lahir dua buah hati yang cantik dan tampan, netizen mengira pernikahan Tasya dan Ahmad baik-baik saja. Seperti kemesraan yang mereka pamerkan di media sosial dan di depan layar. Namun di belakang layar terjadi rumah tangga mereka menyimpan bara. Banyak netizen yang menyebut perseteruan Tasya dengan Tasyi Atasya, saudara kembarnya, dikompori oleh Ahmad Assegaf. Ahmad tak mau Tasyi menjadi tempat curhat Tasya, bahkan melarang Tasya bersilaturahmi dengan kakak kembarnya itu. Pun kalau misalkan ke istri ya, mungkin orang banyak juga, kamu jangan pergi, saya istri izin pergi kemana gitu. Karena satu dan lain hal lah ya, si suami nggak ngebolehin, misalkan itu contohnya. Dalam sisi agama itu bagaimana jatuhnya? Kuncinya kan di komunikasi. Kalau lo memang anggap itu sesuatu yang baik, tinggal dikomunikasikan. Dan kalau itu memang baik bagi istrinya dan istrinya melanggar, berarti dia berdosa. Berdosa, Beb? Iya, seorang istri itu tidak boleh 1 inci pun keluar rumah tanpa izin suami. Nggak pernah dipeluk apa lo? Kasian banget. Seorang Tasya yang benci disentuh, bisa di titik minta dipeluk, berarti segitu parahnya. Bisa jadi Ahmad Assegaf ingin menjadi satu-satunya konsultan dalam hidup Tasya. Faktanya, dalam rumah tangga dan bisnis, Tasya menjadikan Ahmad sebagai konsultan keuangan dan memberikan jabatan Chief Financial Officer di perusahaan yang dibangunnya bersama Mama Ala, ibundanya. Saat Tasya malu pada Tasyi yang sudah punya rumah mewah hasil jeripaya sendiri, sementara ia masih menumpang di rumah Mama Ala, beauty vlogger kelulusan kedokteran gigi ini mempercayakan Ahmad untuk mengawal proyek pembangunan rumah mereka yang dimulai sejak tahun 2021. Tapi setelah Tasya dan Mama Ala mengucurkan dana hingga puluhan miliar,
pembangunan rumah itu belum mencapai 50%. Sementara di kantor, Ahmad Assegaf diduga terciduk menggelapkan uang perusahaan hingga 23 miliar. Pak Ahmad, izin Pak, izin wawancara Pak. Klarifikasinya aja Pak tentang Syok terus-menerus dibohongi suami sendiri membuat Tasya depresi berat hingga harus bolak-balik ke psikolog untuk menenangkan jiwanya. Andai Ahmad punya alasan masuk akal hingga terpaksa menilap uang perusahaan dan menyelewengkan dana pembangunan rumah, barangkali Tasya bisa memaafkan. Tapi guys, Ahmad seolah tak punya itikat baik. Bahkan Tasya mengendus suaminya selingkuh dengan wanita idaman lain. Kecurigaan Tasya bukan tanpa sebab, karena Ahmad dikenal suka jelalatan bila melihat perempuan muda nan cantik. Bahkan saking kepikiran suaminya tergoda wanita lain, Tasya sempat bermimpi suaminya selingkuh dengan Erika Carlina, DJ seksi yang belakangan melahirkan tanpa ikatan pernikahan. Lantas apa kata Ahmad saat Tasya menodongnya dengan pertanyaan perselingkuhan itu? Gue mimpi dia selingkuhan Ahmad, tau gak? Dia mimpi suami gue selingkuh sama lo. Amit-amit banget. Bergokin di kamar mandi. Klarifikasi isu Apa? suami Tasya Farahsya selingkuh. Siapa yang mau bikin? Nggak tahu. Ya udah, nggak usah diklarifikasi. Tidak tahu yang buat. Itu berita dari mana? Siapa? Ada apa? Alasannya apa? Kan nggak ada. Bye bye. Tak cuma selingkuh, Ahmad Assegaf yang suka sarungan di rumah bak remaja masjid diisukan poligami tanpa persetujuan Tasya. Kabarnya, Ahmad menikah siri dengan wanita keturunan Arab yang tak kalah cantik dari Tasya. Saat bertanya soal poligami kepada Habib Hussein Jafar Al-Hadar, bahasa tubuh Tasya di depan Ahmad memantik pertanyaan netizen. Sesuai pengetahuan saya sih katanya poligami itu kan sebenarnya untuk membatasi ya. Islam itu kan membatasi, bukan untuk menambahkan. Karena orang mikirnya itu kalau di Islam itu poligami bisa bertambah istrinya menjadi 4 gitu. Padahal itu pembatasan untuk kayak jangan lebih dari 4 karena dulunya bisa ratusan istri, selir, segala macam gitu kan. Dalam surat An-Nisa ayat ketiga 4 aja. Dan itu pun dikasih embel-embel yang sangat mendasar, yaitu adil, untuk menunjukkan bahwa lu gak bisa tuh poligami atas dasar nafsu. Karena kalau nafsu gak bisa dibatasi 4. Iya. Jadi itu pesan bahwa gak bisa nih berarti lo poligami atas dasar nafsu. Tapi kalau misalnya masih dikomunikasikan, misalnya kayak dia nggak boleh nih, terus ya gimana? Tapi ini gini Beb. Ya itu komunikasi kan akhirnya diskusi sampai ketemu. Nah, Nah kalau lu sampai sama boleh, bini aja gak bisa kita diskusi. push sampai boleh gitu. Kadang bukan begini yang komunitas, kadang ini nggak mau tahu. Iya. Bunda minta support dong untuk kata Tasya Farahsya, mungkin seperti apa supportnya Kak? Setelah berembuk dengan keluarga, Tasya terpaksa menempuh jalan halal yang dibenci Tuhan, yaitu perceraian. Tasya sudah mengucapkan sayonara pada kebucinan yang membuatnya sempat tak bisa melihat sifat asli suaminya. Selebgram bernama asli Lulu Farahsya itu menggugat cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 September lalu. Apa mungkin pemicunya masih sarungan ya Kak? Bener Kak, karena nafkah Kak? Soal nafkah bener Kak? hari ini Pak yang ngasih Bang Siur, Ahmad. Izin Pak Ahmad. Ahmad ini Pak Ahmad, kasih Pak Ahmad. Dan kasih Pak Ahmad. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Agama Jakarta Selatan. Inisialnya LFT, tergugatnya AS. Dalam gugatan cerainya, Tasya memang tak menuntut harta gono gini, hanya hak asuh anak. Kepada keluarga Ahmad Assegaf yang menghujat keputusan Tasya untuk bercerai,
Mama Ala membela putri bungsunya itu dengan mengunggah caption menohok. Mama Ala seolah menyindir apa yang dialami Ahmad sekarang adalah karma. Jadi hal itu memang saya sangat prihatin gitu. Kalau nggak benar, biarkanlah, ada akhirat kok. Kalau saya simpel aja. Sempat dituduh menjauhi Tasya saat saudara kembarnya terpuruk, Tashi Atasya justru memberikan pelukan untuk Tasya. Namun, foto kebersamaan mereka yang diunggah Tashi justru mencuatkan perbandingan. Tashi yang menikah dengan Syekh Zaki Alatas karena perjodohan keluarga berhasil melewati 10 tahun pernikahan tanpa gelombang percekcokan. Mereka justru semakin kompak dalam mengayuh biduk pernikahan. Pilihan Tashi untuk menerima perjodohan keluarga insya Allah membawa berkah dalam rumah tangga. Sebaliknya, pilihan Tasya untuk menikah dengan laki-laki yang mampu membuatnya bucin berat harus berakhir dengan rasa sakit hati yang begitu dalam sehingga tak ada obat kecuali perceraian. Istri pun boleh berhak minta cerai ya, Bu? Boleh. Kalau memang istri mendapatkan perlakuan yang buruk atau tidak mendapatkan hak-haknya. Tapi gimana kalau misalnya keadaan rumah tangganya udah nggak baik-baik aja, terus suaminya tuh kekeh nggak mau menceraikan istrinya gitu? Ya istri kemudian pakai skema-skema yang diperbolehkan dalam agama untuk menuntut cerai. Yang puncaknya adalah minta hakim, yaitu kalau di Indonesia adalah KUA, untuk menceraikannya. Di tengah panasnya konflik rumah tangga Tasya Farasya versus Ahmad Assegaf, tak sedikit netizen yang menyebut Tasya kena karma. Pasalnya, pernikahan Tasya dan Ahmad Assegaf pada Februari 2018 silam dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat wali nikah yang adil sesuai syariat Islam. Riza Haddad, kakak laki-laki Tasya yang satu ayah beda ibu, mendadak meradang panjang di media sosial karena Tasya menikah dengan wali yang ditunjuk hakim. Padahal Tasya masih punya wali nikah sesuai urutan keluarga, termasuk dirinya yang saudara satu ayah. Hari Rabu 24 September 2025 mungkin bukan September ceria bagi Tasya Farasya karena ia harus berhadapan dengan Ahmad Assegaf di sidang cerai perdana yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Benarkah Tasya takut bertemu dengan Ahmad di ruang mediasi karena ia tahu sisi kelam dari sifat suaminya itu? Mungkinkah masih ada peluang rujuk bagi pasangan yang dulu getol pamer video liburan di padang pasir itu? Nah, Sobat Sorot, perceraian memang menyakitkan, apalagi terjadi pada pasangan yang dulu gemar pamer kebucinan. Tapi ketimbang berprasangka buruk, kita doakan saja semoga Tasya dan Ahmad Assegaf bisa berdamai demi anak-anak, sekalipun ikatan cinta mereka sudah terputus. Doa saya yang terbaik semua untuk anak-anak saya yang terbaik. Tidak ada yang terlewat setiap malam, setiap tahajud, setiap habis sholat. Semua saya doakan satu persatu. Iya. Saya Abizar Rahman mohon pamit. Saksikan terus Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di channel YouTube Star Pro Indonesia.